Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Akmarida, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Sebulu Salam dari SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Miss Nur Hasni Bawang Manalu. Beliau ini adalah rekan sejawat saya, guru bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Sultan Daulat. Selamat siang, Miss. Nah, siang juga, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, ya Miss ya? Iya, Ibu. Ya, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan di dalam kelas, ataupun sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik, Ibu. Ya, adapun tujuan saya melakukan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss lakukan nanti, agar Miss bisa melakukan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Miss ya? Iya, Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Miss. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa tujuan pembelajaran yang akan Miss capai nantinya. Baik, Ibu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, capaiannya ada dua, Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui apa itu pengertian dari can, cannot, dan could. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara can, cannot, dan could. Itu, Ibu. Baik, berarti itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya. Iya. Baik, selanjutnya bagaimana pengembangan yang ingin Miss capai nantinya? Baik, Ibu. Untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya, yaitu siswa mampu mengetahui perbedaan dan pengertian can, cannot, dan could. Sedangkan untuk keterampilan, siswa mampu menggunakan kata-kata can, cannot, dan could dalam kalimat yang baik dan benar. Baik. Jadi area pengembangan yang Miss capai nanti adalah bagian aspek dari pengetahuan dan keterampilan pada murid ya Miss ya. Nah, selain itu saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Miss terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode dari pembelajaran yang akan Miss lakukan nantinya. Baik, Ibu. Kalau untuk pembelajarannya nanti, saya akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, Ibu. Yang berdasarkan kesiapan siswa dalam pembelajaran sosial dan emosionalnya. Kemudian setelah itu, saya akan membentuk beberapa kelompok berdasarkan keterampilan dan kemampuan siswa tersebut, Ibu. Baik. Dan metodenya, saya akan menggunakan metode problem based learning. Nah, sedangkan metodenya yaitu menggunakan diskusi kelompok dan penugasan, Ibu. Iya, baik Miss. Jadi rencana untuk strategi yang akan Miss lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE, menggunakan model pembelajaran PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Begitu ya Miss ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Miss pergunakan di dalam kelas? Kalau untuk media pembelajaran, saya menyiapkan LKPD, PowerPoint, dan kemudian saya akan menggunakan Infocus dan laptop, Ibu. Oh, baik. Kapan nih Miss akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam keberapa nantinya? Baik, Ibu. Pembelajaran tersebut saya akan lakukan di kelas 8B. Dan saya akan ada kelas di kelas 8B itu hari Selasa jam ketiga dan keempat, Ibu. Jadi di hari Selasa nanti di kelas 8B pada jam ketiga dan jam keempat saya akan datang ke kelas Miss dan saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas nantinya. Baik, ya, Ibu. Miss. Baik Miss, nanti setelah proses observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi ya Miss ya. Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita akhiri, apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan ini, Bu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang metodenya, apa yang akan saya lakukan di kelas 8B di hari Selasa nanti, tentang
PowerPoint yang akan saya siap. Terima kasih Miss atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nantinya hari Selasa ya Miss ya. Iya benar Ibu. Demikian percakapan hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Miss. Terima kasih juga Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi kita pada hari ini. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak berhadir hari ini? Ada. Siapa yang pertama? Sahdi. Sahdi kenapa? Sakit ya. Mari kita doakan semoga Sahdi cepat sembuh. Amin. Selanjutnya siapa yang tidak berhadir? Gunawan kenapa tidak sekolah? Tapi sebelum kita masuk ke materi baru, Miss mau review materi kita yang sebelumnya. Apa materi kita yang sebelumnya? Tentang pronoun. Tentang pronoun. Salah satu contoh pronoun apa? Ada yang tahu? Miss. Iya. Subjek. Tentang subjek. Subjek ada berapa? 7. Karena subjek ada 7, Miss mau Inayah sebutkan dulu 3 subjek. I, you, we. I, you, dan we. Apakah kalian masih fokus untuk tetap belajar bersama Miss? Jadi Miss ada sedikit ice breaking. Oke, kalau Miss bilang good morning, tepuknya 1 kali. Kalau Miss bilang good afternoon, tepuknya 2 kali. Dan kalau good evening, tepuknya 3 kali. Oke, paham? Paham, Miss. Kita coba ya. Good morning. Good afternoon. Good evening. Tujuan pembelajaran kita adalah kita semua bisa mengungkapkan tentang kemampuan dan kebiasaan dalam melakukan suatu tindakan. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, Miss mau kita semua mengingat kembali keyakinan kelas kita. Apa yang pertama? Sopan santun. Kedua? Yang ketiga? Menjaga kebersihan. Di pelajaran kita kali ini kita mempelajari tentang expressing ability. Keywordnya ada 3. Yang pertama adalah
kita lakukan hingga saat ini. Cannot itu coba dibaca. Cannot adalah untuk cannot itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Terakhir adalah could. Coba Rahma dibaca. Could digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang bisa dilakukan tapi diwakili lampau. Oke, baik. Jadi di antara tiga yang sudah kita baca bersama ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama can. Can itu untuk yang bisa dilakukan saat ini. Kalau cannot itu yang tidak pernah bisa dilakukan. Sementara kalau could itu bisa dilakukan tapi di masa lalu. Untuk kalian lebih memahami pembelajaran yang sudah dijelaskan, Miss akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok blue, seperti yang sudah Miss sepakati tadi. Dan yang kedua adalah kelompok green. Yang ketiga adalah kelompok red. Nah, di papan tulis coba dilihat. Kalau untuk kelompok blue nanti akan mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Kelompok green nomor 3 dan 4, dan red soal 5 dan 6. Baik, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok red. Perkenalkan saya Yose dan Ido, dan ini teman saya Ija Suhada, Bidana Surya, Adi Joka, Umira. Akan membacakan hasil diskusi kami tentang expressing ability. Kamu tidak bisa memanjat pohon kelapa. You cannot climb coconut tree. Abangku bisa membaca puisi saat SMA. My brother called red poetry high school. Kami dari kelompok blue. Perkenalkan, nama saya Inaya Fatmawati dan ini teman saya bernama Amayani akan membacakan hasil diskusi kami tentang asking ability. 1. Ibuku bisa memasak. My mother kamu. Kami dari kelompok green. Perkenalkan, nama saya Ramayanti dan ini teman saya Asura Tasri. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang expressing ability. Aku bisa mengendarai sepeda. I can read with bicycle. Aku bisa menggambar hewan saat aku SD. I can draw animal when elementary school. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bisa selalu kita ingat sampai kita kuliah nanti. Oke, dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang bisa mengambil kesimpulan? Oke, baik ya, apa kesimpulan yang bisa kakak ambil? Di antara 3 kata tersebut ada perbedaannya. Can bisa dilakukan saat ini,
Cannot tidak bisa dilakukan sama sekali. Could bisa dilakukan saat masa lampau. Oke, bagus sekali. Nice, bukan? Baik, setelah pembelajaran di hari ini, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sambungan yang kemarin, pronoun. Setelah mempelajari subjek, kita akan mempelajari tentang objek dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Siap? Siap. Tugas kalian nanti di rumah adalah kalian menuliskan tentang rangkuman yang sudah kita pelajari hari ini. Membuat tugasnya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk voice note, dan yang terakhir bisa dalam bentuk gambar atau cerita singkat. Nanti dikirim sama Miss ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kata syukur alhamdulillah. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Akmarida, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Sultan Daulat Kota Sebulu Salam. Saya masih ditemani di sini oleh Miss Nur, guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Seriana sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Seri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Miss? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga. sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan nanti kepada Miss Nur beberapa pertanyaan dengan terkait observasi yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu. Pertanyaan pertama ya Miss ya. Ya. Bagaimana perasaan Miss setelah melakukan proses observasi di dalam kelas? Perasaannya agak tegang, gugup, menyenangkan juga, jadi merasa tertantang. Begitu perasaan saya. Baik, alhamdulillah. Berarti tertantang, tapi Iya. berjalan dengan lancar ya Miss. Alhamdulillah lancar. Bisa ceritakan Miss bagaimana Miss melakukan pengembangan, kemudian langkah atau tahapan dalam pembelajaran yang Miss lakukan di dalam kelas. Oh, baik Ibu. Kalau saya sendiri dalam proses tahapan, saya membuat perangkat pembelajaran. Sedangkan untuk proses pengembangannya, saya memperhatikan pengetahuan dan keterampilan siswa. Kalau untuk yang pengetahuan, saya memperhatikan bagaimana siswa mengungkapkan can, cannot, dan could, serta bagaimana apa perbedaan antara ketiga kata tersebut. Ya. Kalau untuk keterampilan, saya membuat contoh praktis sederhana dan secara acak saya menunjuk siswa supaya bisa menggunakannya dalam kehidupan percakapan sehari-hari begitu. Iya, baik. Jadi menurut Miss, sejauh mana area pengembangan yang Miss telah lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau di dalam kelas sendiri, alhamdulillah sebagian besar siswa sudah bisa memperoleh pembelajarannya. Sedangkan ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang lebih sedikit daripada teman-temannya begitu. Agak kurang dia itu. Iya, baik. Menurut Miss, apa sih kekurangan atau hambatan yang Miss hadapi dalam proses pembelajaran yang Miss lakukan? Selama saya mengajar, hambatan yang saya dapat itu ada dua Ibu. Pertama, siswa-siswi ini bahasa ibunya itu bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Jadi ada 2 kali pekerjaan, 2 kali translate kepada siswa. Sedangkan yang kedua itu
Nah, pelajaran bahasa Inggris baru diajarkan di SMP. Jadi ada begitu banyak kosakata yang mereka kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Ada yang mudah menghafal, maka kosakatanya cepat diperoleh. Ada yang beberapa anak susah menghafal kosakata. Itu permasalahannya ini. Masalahnya. Jadi menurut Miss bagaimana langkah Miss ke depan untuk mencari solusi dari permasalahan atau hambatan yang Miss temui di dalam kelas? Kalau setelah saya identifikasi Ibu, program yang saya buat agar anak-anak jadi lebih paham, yang pertama itu saya akan memberikan pembelajaran tambahan di luar jam sekolah, Ibu. Dan yang kedua saya akan membuat kartu yang berisi gambar-gambar dan di baliknya itu bahasa Inggrisnya. Wow. Pada anak-anak yang kurang bisa dalam bahasa Inggris akan saya bagikan dan saya ikutkan dalam kelas tambahan, Ibu. Oh, jadi Miss nantinya akan melakukan les tambahan di luar jam sekolah ya, Miss. Iya. Kemudian melakukan atau membuat kosakata Iya. bergambar supaya murid-murid lebih mudah memahami. Iya. Itu ya, Miss ya. Iya. Berarti itu rencana Miss untuk ke depannya. Benar. Mudah-mudahan apa yang Miss rencanakan berjalan dengan baik dan lancar ya. Baik. Kemudian hal ini kapan akan Miss laksanakan? Kalau saya rencananya Ibu, saya akan melakukan program saya ini di semester depan. Karena sebentar lagi kita akan mengalami ujian semester ganjil, begitu Ibu. Iya, baik. Berarti Miss akan melakukan solusi dari permasalahan atau hambatan Insya Allah. yang Miss temukan tadi di awal semester depan ya, Miss. Baik, Miss. Terima kasih sekali atas kesempatannya hari ini. Kita doakan sama-sama supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih ya, Miss. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Siriana untuk memberikan umpan balik terkait jalannya percakapan pasca observasi kami. Iya, terima kasih Bu Akmarida dan Miss ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan percakapan observasi. Jadi beginilah sebenarnya tujuan coaching untuk meningkatkan bagaimana kemampuan teman kita supaya lebih lagi. Dan yang sudah digunakan oleh Bu Akmarida, alur tirtanya itu sudah nampak. Tujuannya tentu saja coaching pasca observasi, lalu mengidentifikasi apakah sudah berjalan pengembangannya, lalu rencana aksinya apa saja yang akan dilakukan sampai ke tanggung jawabnya kapan nih action dilakukan. Alhamdulillah luar biasa Bu Akmarida dan Miss, semoga kedepannya ini jadi motivasi kita bersama supaya pelayanan pendidikan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Seriana atas tanggapan yang Ibu berikan terkait proses percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas dapat terlaksana dengan baik dan lancar juga. Terima kasih Bu Seri, terima kasih Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian kegiatan supervisi akademik yang telah saya lakukan, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.